Halo semuanya, pada video ini kami akan mendemokan bagaimana analisis proses mining dilakukan menggunakan software Disco. Nah, tujuan dari tutorial ini sendiri adalah untuk memahami tahapan-tahapan dalam analisis proses mining, serta bagaimana kita bisa mulai menganalisis dan bermain-main dengan data kita sendiri. Lalu sebagai contoh, kita akan menggunakan skenario purchasing process atau proses pembelian. Nah, dalam proses ini tuh terdapat beberapa aktor. Yang pertama ada requester, yaitu orang yang mengajukan permintaan. Lalu ada requester manager yang bertugas untuk memeriksa dan menyetujui permintaan tadi. Lalu ada purchasing agent yang bertugas melakukan pembelian ke pihak pemasok. Lalu ada supplier, yaitu pihak penyedia barang atau jasa, dan ada financial manager yang bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran dan mencatatnya ke dalam sistem ERP. Nah, namun dalam praktiknya proses ini tuh seringkali menghadapi beberapa masalah seperti yang pertama operasi itu tidak efisien, lalu perlunya menunjukkan kepatuhan terhadap aturan atau prosedur, dan adanya keluhan tentang lamanya durasi proses. Nah, melalui analisis proses mining, kita ingin mencapai beberapa tujuan, yaitu memahami detail dari proses yang terjadi, memeriksa apakah ada penyimpangan dan dari pedoman pembayaran, serta mengontrol performa proses agar sesuai dengan target, misalnya penyelesaian dalam waktu 21 hari. Nah, mungkin selanjutnya akan langsung didemokan oleh teman-teman saya. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan tutorial hands-on one untuk proses mining menggunakan aplikasi Disco. Di mana kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengimpor data event log, membuat proses map, melihat varian proses, dan menganalisis performa dari prosesnya. Di mana kali ini tools yang akan kita gunakan yaitu aplikasi Disco, yang mana saya sudah menginstal terlebih dahulu, dan ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Disco sendiri. Oke, untuk yang pertama, langkah awal yang bisa kita lakukan yaitu kita bisa mulai dengan mengimpor data, di mana di sini kita bisa klik open file, lalu kita akan membuka data yang ingin kita gunakan, di mana saya akan menggunakan data purchasing example.csv. Oke, selanjutnya setelah sudah terbuka, setelah import sudah berhasil, kita bisa menentukan kolom-kolom yang sesuai yang akan kita gunakan dan akan kita visualisasikan nantinya menjadi model datanya. Lalu di sini kita bisa lihat dan kita kelompokkan, kita bisa tentukan kolom-kolom yang sesuai, seperti di sini ada case ID, kita akan kelompokkan dan kita jadikan atribut case-nya. Lalu ada start dan complete timestamp akan kita masukkan menjadi kolom timestamp. Lalu untuk activity kita jadikan kolom activity, resource akan kita jadikan kolom resource, dan role-nya akan menjadi kolom other. Selanjutnya kita bisa start import. Oke, jika sudah selesai dan importnya sudah berhasil, di sini kita bisa melihat Disco akan otomatis menampilkan proses map atau bagian proses, di mana kotak-kotak di sini kalau kita zoom, oke. Tiap kotak di sini itu mewakili atau menunjukkan suatu aktivitas, dan garis-garisnya menunjukkan alur atau urutan dari masing-masing aktivitas yang ada. Dimana ketika garisnya semakin tebal, itu artinya garis atau alur tersebut semakin sering dilewati. Lalu selanjutnya kita bisa mengatur tingkat detailnya, dimana di sini kalau kita slide semakin tinggi detail activity-nya, berarti activity-nya akan semakin banyak, tapi kalau kita slide semakin ke bawah, activity-nya akan berkurang. Di sini kita bisa melihat, kalau kita zoom sedikit, detailnya seperti ini, tapi ketika kita turunin detail dari activity-nya, dia akan berubah menjadi seperti ini. Oke, kelihatan ya? Oke, selanjutnya kalau kita klik salah satu aktivitasnya, kita bisa melihat di sini ada informasi seperti berapa kali aktivitas itu muncul dan dari aktivitas mana saja dia berasal. Nah, di sini kita bisa lihat ada frekuensi, ada maximum repetition-nya, ada start frekuensinya juga. Terus dari sisi performance kita bisa lihat durasinya, rata-ratanya, minimal dan maksimal durasinya. Oke, selanjutnya kita bisa ubah tampilannya.
kita bisa ubah tampilan dari map ini menjadi tampilan dari performance. Di sini ada bagian menu performance, kita bisa klik aja. Lalu di sini kita sekarang bisa melihat ketebalan garis di sini itu menunjukkan waktu rata-rata antara aktivitas, di mana kalau garisnya semakin tebal seperti ini, artinya aktivitas di jalur itu memakan waktu lebih lama. Boleh kita zoom di sini, kita bisa lihat. Ya, kalau kita lihat di sini untuk garis yang paling tebal ini memakan waktu 62,3 hari, yang mana artinya ini adalah aktivitas yang paling lama atau memakan waktu paling lama. Bagian ini bisa membantu kita menemukan bottleneck atau titik lambat di dalam proses yang akan kita susun. Selanjutnya, kita bisa juga memilih kalau kita mau fokus ke sebagian data saja, kita bisa pakai filter. Misalnya di sini kita filter berdasarkan performanya. Kita bisa geser slider ini untuk milih bagian mana yang mau kita cek atau kita filter, lalu kita bisa apply. Setelah filternya di-apply, kita bisa lihat bahwa proses mapnya akan otomatis menyesuaikan sesuai data yang tersaring, di mana di sini untuk filter sesuai performance tadi di awal-awal, kita bisa lihat secara performance itu untuk short case-nya kita cuma dapatin ada 2 aktivitas, di mana ini adalah 2 aktivitas yang performance-nya untuk short aja, yang dalam jangka waktu pendek aja. Selanjutnya, kita bisa masuk ke tab statistik. Di sini kita bisa lihat tiap aktivitas dan kasus-kasusnya, di mana kita bisa lihat di sini ada aktivitasnya ada 22, kasusnya ada 6, lalu ada rata-rata durasinya 11,8 day. Dimana di sini bagian ini tuh bisa menampilkan data lengkap seperti frekuensi, lalu ada waktu minimum, maksimum, dan rata-rata serta median juga untuk tiap aktivitas yang ada. Di sini kita bisa lihat kayak begini, itu ada masing-masing ada visualisasi dari data statistiknya. Ya, di sini kita kalau mau melihat secara detail satu-satu dari aktivitasnya juga kita bisa melihat dan bisa kita urutkan juga, misalnya dari frekuensinya, dari rata-rata durasinya. Kita bisa lihat mana yang paling lama dan mana yang paling cepat untuk dilakukan. Selanjutnya kita masuk ke tab case, di mana di sini kita bisa melihat daftar setiap kasusnya secara lengkap dengan urutan aktivitas dengan waktunya juga. Dimana ketika kita misalnya mengambil salah satu kasusnya, kalau kita klik di sini salah satu kasus yang mau kita coba lihat, kita bisa melihat urutannya dan setiap aktivitas serta detail-detail dari awal sampai akhirnya itu kita bisa lihat di sini sesuai dengan urutannya, di mana di sini untuk kasus 940 ini kita bisa melihat urutan setiap aktivitasnya, di mana ini berguna ketika kita mau menelusuri alur proses tertentu. Misalnya kita mau lihat di bagian-bagian beberapa proses itu isinya apa aja sih, detailnya seperti apa. Oke, kita kembali lagi ke map. Oke, ya mungkin kurang lebih seperti itu langkah-langkah utama di Disco yang ada, mulai dari import data, melihat proses map, analisis performa, menggunakan filter, dan juga meninjau statistik, serta kasus-kasus yang ada. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya, di sini saya bakal menjelaskan mengenai bagian filter. Spesifiknya kita bakal bahas mengenai performance dari satu dataset log yang kita punya. Sini dataset yang digunakan itu masih sama seperti sebelumnya, yaitu purchasing example. Di sini teman-teman bisa pencet tombol filter. Di sini nanti teman-teman bakal diarahkan ke halaman yang berbeda. Selanjutnya teman-teman bisa pilih click to add filter. Di sini banyak pilihannya, ada time frame, variation, performance, endpoints, attribute, dan juga followers. Di sini saya bakal bahas mengenai filter untuk performance, di mana kita bisa lihat performance dari dataset yang kita punya. Di sini kita bisa pilih untuk filternya, banyak pilihan di sini, ada number of events, cache utilization, dan
lain sebagainya. Saya bakal based on case duration. Di sini teman-teman bisa lihat visualisasi dari semua case-nya. Di sini saya bakal atur untuk duration-nya. Saya bakal atur di 21 hari. Bisa set value. Jadi di sini kita bakal lihat performance prosesnya dalam kurun waktu lebih dari 21 hari. Case yang terambil yaitu 15% dari semua case-nya. Di sini selanjutnya kita bisa klik apply filter. Oke, di sini teman-teman bisa lihat seperti yang udah dijelasin sebelumnya, bahwasannya kotak ini nunjukin satu aktivitas dan anak panah ini nunjukin alur atau transisi dari satu aktivitas ke aktivitas berikutnya. Terus di sini teman-teman bisa lihat ada pilihan filter untuk based on frequency dan juga performance. Di sini kita bahas mengenai frekuensi terlebih dahulu. Di sini teman-teman juga bisa filter lagi untuk frekuensinya. Di sini ada beberapa pilihannya seperti case frequency, max repetition, dan juga case coverage. Oke, di sini misalkan dari filter absolute frequency, teman-teman bisa lihat mengenai total jumlah kejadian atau events dari satu aktivitas atau jalur, termasuk juga ketika dalam aktivitas tersebut ada repetisi atau pengulangan. Terus di sini ada case frequency, di mana kita bisa lihat jumlah case yang lewat pada aktivitas tanpa adanya repetisi. Misalnya di sini di analyze request for question ada 92 kasus, dan begitu juga seterusnya. Kemudian di sini max repetitions menunjukkan mengenai banyaknya pengulangan yang terjadi. Terus di sini ada juga case coverage mengenai presentase aktivitas yang terjadi. Oke, kembali ke absolute frequency, teman-teman di sini bisa lihat adanya bagian-bagian warna yang menunjukkan bahwasannya warnanya semakin biru dan semakin gelap, itu artinya frekuensinya semakin sering terjadi atau tinggi. Begitu juga untuk anak panah di sini, semakin gelap warnanya, artinya alur atau transisi antara satu case dengan case lain itu sering terjadi. Misalnya di sini, untuk analyze request for question ada 39.4. Misalnya di sini untuk analyze request for question itu ada 39 kali terjadi, dan di sini amend request for question quester itu ada 269. Untuk transisinya di sini juga sering terjadi, yaitu sebanyak 269. Artinya dari banyaknya hasil analyze request for question yang masuk, itu banyak juga yang terjadi perubahan atau proses revisi dari question yang dikirim. Oke, selanjutnya kita bakal bahas mengenai performance waktu. Di sini teman-teman bisa lihat juga untuk total duration, median duration, mean duration, max duration, dan juga min duration. Di sini artinya ketika warnanya semakin merah dan semakin gelap itu waktunya semakin lama. Begitu juga untuk anak panah. Teman-teman bisa lihat aktivitas yang memakan waktu cukup lama itu ada di aktivitas deliver goods service yang memakan waktu hingga 13,3 minggu. Dan di sini untuk anak panah yang cukup tebal, ini ada dari amend request for question quester ke analyze request for question yang memakan waktu hingga 11 tahun. Terus di sini teman-teman bisa lihat untuk median duration-nya, mean duration-nya, misalnya di sini waktu transisi antara get request dan juga analyze request for question itu cukup lama, banyak 21,7 hari. Terus teman-teman bisa lihat max duration dan juga min duration. Kemudian di sini ada fitur untuk animasi, di mana kita bisa lihat secara visualisasi mengenai proses yang terjadi. Di sini ada waktunya dan juga teman-teman bisa mengatur kecepatan animasinya. Akan kita atur untuk lebih cepat ataupun lebih lambat. Di sini itu ada banyak titik-titik. Titik-titik ini sendiri nunjukin case atau kasus, dan di sini teman-teman bisa lihat di bagian analyze request for question dan juga amend request for question quester itu titik-titiknya cukup banyak dan jalannya juga cukup lambat. Artinya di bagian sini analyze request for question dan juga amend request for question quester itu terjadi bottleneck atau kemacetan. Sehingga untuk bagian proses analyze request
for question, itu perlu adanya perubahan proses. Perubahan proses sendiri itu bisa dilakukan misalnya dengan menambah proses untuk membantu jalannya analyze request for question, atau bisa juga melakukan perubahan dari segi resource ataupun dengan metode lainnya. Mungkin sekian penjelasan mengenai filter on performance dari saya. Oke, sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, ada satu pertanyaan penting dalam analisis proses, yaitu are there deviations from the prescribed process, atau dengan kata lain, apakah semua kasus sudah mengikuti prosedur yang seharusnya atau justru ada yang melewati langkah penting. Untuk menjawab pertanyaan itu, kita akan menggunakan fitur compliance check di DISCO. Tujuannya adalah untuk melihat dan membandingkan antara kasus yang mengikuti prosedur dan yang tidak. Langkah pertamanya, kita akan kembalikan tampilan ke data proses penuh atau data awal. Nonaktifkan filternya terlebih dahulu. Reset, dan setelah itu, kita bisa melihat bahwa terdapat tab Mandatory Submission Invoice, Release Suppliers Invoice, dan Authorize Suppliers Invoice Payment. Nah, aktivitas Release Suppliers Invoice ini mandatory atau wajib dilakukan untuk mencegah adanya fraud. Tapi ternyata ada 10 kasus yang melewati langkah ini, garisan invoice, dan langsung melompat ke Authorized Suppliers Invoice Payment. Untuk menemukan kasus mana saja yang melewati langkah ini, kita klik pada jalur antara Send Invoice dan Authorized Suppliers ini. Nah, nanti akan tampil overview page yang berisi metrik frekuensi dan performa dari jalur ini. Lalu kita klik filter district, klik apply filter, lalu kita pindah ke tab case. Nah, dapat 10 kasus yang melewati rilis tadi, kasus-kasus yang menyimpan dari proses yang seharusnya. Lalu di sini kita dapat mengetahui siapa saja yang terlibat. Nah, untuk kasus 170 ini yang terlibat adalah Shanmani. Dari sini kita dapat berdiskusi atau berbicara dengan Shanmani ini untuk mengetahui alasan penyimpangan tersebut. Jika penyimpangan tidak seharusnya terjadi, kita bisa mengambil langkah perbaikan seperti memberikan pelatihan tambahan atau membuat perubahan sistem agar langkah wajib ini tidak bisa dilewati lagi. Dengan langkah ini, kita telah berhasil melakukan compliance check menggunakan DISCO. Halo Pak Indra dan teman-teman, pada sesi kali ini kita akan melanjutkan proses data mining, tetapi kita akan melihat dalam organizational view. Jadi kita sekarang akan melihat view alternatif di data yang akan kita lihat sebagai organizational flow. Jadi contoh cara pertama, kita pasti ke project view. Ini bagian kanan kiri ini project view. Di sini kita menggunakan dataset purchasing example yang sudah di-share kemarin. Lalu kita akan pencet tombol reload di sini. Setelah itu kita akan men-set activity ini menjadi other dan role menjadi activity. Jadi nanti kita akan melihat hubungan antara role dan juga activity. Macam-macam role di sini seperti requester manager, purchasing agent, supplier. Dan sementara activity ada banyak, ada get purchase, analyze purchase, send, settle, approve, release, pay. Nah, setelah itu, jika sudah dipastikan activity sebagai other dan role sebagai activity, kita akan start import. Nah, di sini kita bisa melihat hubungan-hubungannya. Perlu dipahami dulu, di sini ada warna yang untuk frekuensi ini, semakin pekat warnanya berarti semakin lama. Di sini jika kita lihat, berarti yang paling berpekat ini kan purchasing agent. Purchasing agent itu berarti paling lama di antara requester, supplier, dan financial manager. Begitu juga dengan flow antara requester dan purchasing agent karena warnanya paling pekat. Jadi,
kita sekarang di organizational flow ini kita bisa melihat bagaimana proses jalan melalui berbagai role di organization. Kita juga dari activity flow ini kita bisa melihat organizational flow ini kita bisa melihat inefficiencies, ketidakefisienan yang bisa kita temukan di dalam organizational unit. Dan juga di sini kita bisa lihat bahwa purchasing agent itu menghasilkan delay di proses paling besar. Karena ini waktunya paling besar sendiri, 1089. Dan ini juga 3198. Nah, maka dari itu, karena kita sudah melakukan data analisis, setelah itu kita take action dan juga verify results. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.